Merizi bersama saya Azkia Dan saya Nika. We are Jurnalis Merizi. Let's learn together. Semoga Sobat LT selalu dalam keadaan sehat dan semangat selalu ya. Sobat LT, tahu kenapa aku panggil Sobat LT? Apa ya? Mau tahu nggak? Mau. Sobat LT itu artinya Sobat Learn Together, oke? Oke. Alhamdulillah hari ini kita kedatangan tamu spesial. Mari kita sambut tamu spesial kita, Bapak Ujang Tayudin SPD. Bapak dipersilakan untuk menyampaikan materi hari ini. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'd. Pertama-tama Bapak ucapkan terima kasih kepada tim jurnalistik Merizi, Azkia dan Nika yang telah memberikan kesempatan kepada saya pribadi untuk bisa berada di tengah-tengah kalian. Hari ini pada kesempatan yang berbahagia ini, alhamdulillah kita masih bisa diberikan kesehatan. Kita panjatkan puja dan puji kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan syukur alhamdulillahirabbil alamin atas limpahan-limpahan karunia-Nya, kenikmatannya kepada kita yang tak terhingga. Kemudian sholawat dan salam semoga semuanya tercurah kepada baginda Allah yakni Habibana wa Nabiyyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan kali ini yang akan Bapak sampaikan tidak akan banyak, kaitannya dengan tadi, yaitu ada materi yang akan Bapak sampaikan, yaitu berkaitan dengan momen yang istimewa, momen yang sangat spesial bagi kita umat Islam, yaitu adalah kita sudah bertemu lagi di tahun ini dengan bulan Maulid atau bulan kelahiran sang pemimpin kita, bulan kelahiran sang pencerah kita, penyelamat umat manusia, sang pembawa umat dari zaman kegelapan, dari zaman jahiliyah yang tidak mengenal Tuhan. Datanglah diutuslah seorang nabi yang bernama Nabi Muhammad SAW. Dan hari ini bertepatan dengan bulan, kira-kira ada yang tahu nggak? Kenapa bulan ini begitu istimewa? Karena diadakan Maulid Nabi. Karena bertepatan dengan Maulid Nabi Muhammad SAW. Pertanyaannya, apa itu Maulid? Maulid. Bulan ini adalah bulan Rabiul Awal. Nah, Rabiul Awal bertepatan dengan Maulid Nabi Muhammad SAW, atau bisa diistilahkan dengan hari lahirnya baginda kita, bulan kelahiran Nabi Muhammad SAW. Ya, selayaknya kita kan ketika siapa yang senang dengan ketika bertemu dengan hari kelahiran? Senang nggak? Senang, karena alhamdulillah diperingati. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, bertambah usia kita sebagai pengingat kita kepada syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitupun kita kepada junjungan kita, kepada baginda kita, kepada Nabi Muhammad. Kita sudah selayaknya, sudah sepantasnya mengingat kembali hari kelahiran Nabi Muhammad SAW, yang pada momen beribu-ribu tahun ke belakang lahirlah seorang manusia yang terpilih, manusia yang sempurna,
dia yang paling sempurna di antara makhluk-makhluk Allah. Siapa? Yaitu baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Tanggal berapa tepat kelahirannya? Kelahirannya menurut keterangan itu tanggal 12 Rabiul Awal. Rabiul Awal tahun apa? Tahun berapa? Ya pokoknya tahun berapa? Pada waktu itu karena belum ada istilah penanggalan hijriah, karena penanggalan hijriah yang digunakan oleh umat Islam, kalender hijriah itu berlaku atau ada setelah Nabi Muhammad hijrah atau hijrah pindah dari Mekah ke Madinah, disebut dengan hijrah, istilah hijrah. Nah dari situ baru dikenal dengan penanggalan istilah hijriah. Tahunnya tahun apa? Yaitu tahun gajah. Nah, tahun gajah dikenal dengan istilah tahun gajah karena pada waktu itu ketika bertepatan dengan Nabi Muhammad lahir, pada saat itu ada sekelompok orang-orang yang dipimpin oleh Raja Abraham yang menunggangi gajah, ingin menghancurkan Ka'bah, maka dikenallah dengan istilah tahun gajah. Kelahiran Nabi Muhammad itu dikenal dengan istilah 12 Rabiul Awal, tahunnya tahun gajah. Kalau dimasehikan, katanya itu bertepatan dengan 20 April 571 Masehi. Nah, siapa sosok Muhammad ini? Nabi Muhammad ini lahir dari seorang rahim yang mulia, wanita yang mulia, yaitu Siti Aminah. Dan seorang ayah bernama, siapa nama ayah Nabi Muhammad? Nabi Muhammad binti Sayyid Abdul bin kakeknya Abdul Muthalib. Itu nama dari orang tuanya Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib. Itu Nabi Muhammad. Nabi Muhammad sendiri kedepannya itu terpilih menjadi utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan membawa syariat, kemudian yang akan menyelamatkan umat manusia pada waktu itu. Kenapa dikatakan menyelamatkan? Karena pada waktu itu sebelum Nabi Muhammad lahir itu terjadi jeda yang lama dari antara diutusnya Nabi Isa yang mengajak manusia menyembah Allah, kemudian dalam waktu yang sangat lama manusia kehilangan arah. Dikatakan pada waktu itu banyak daripada manusia itu tidak menyembah Allah, malahan menyembah menyembah berhala, menyembah patung-patung dan yang lainnya. Nah, dikatakan musyrik, tidak menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Datanglah Nabi Muhammad, diutuslah Nabi Muhammad, dilahirkan melalui rahim ibunda tercinta yaitu Siti Aminah. Dan Nabi Muhammad itu sudah ditinggal ayahnya semasa dalam kandungan. Jadi pas waktu lahir Nabi Muhammad itu sudah tidak dikatakan yakin, tidak memiliki bapa. Bagi kita yang masih memiliki orang tua yang lengkap, jangan sampai disia-siakan, baktilah sebaik mungkin kepada orang tua kita. Kembali lagi kepada sosok pemimpin, sosok baginda Muhammad ini sebelum diangkat menjadi rasul sudah ada tanda-tanda kepemimpinan,
sudah ada tanda-tanda keistimewaan dalam diri beliau yang tercermin, yang paling terkenal dengan istilah amanah. Apa amanah itu? Terpercaya, tidak pernah berkhianat. Itu bagian dari amanah. Dikatakan amanah, maka masyarakat pada waktu itu memberikan gelar kepada beliau Al-Amin. Al-Amin artinya yang dikenal yang istilah terpercaya, Al-Amin, karena menunjukkan bahwa beliau itu tidak berkhianat, atau Al-Amin sangat terpercaya. Kalau bahasa kita jujur lah, jujur, Al-Amin. Sehingga beliau sangat terkenal di kalangan para masyarakat pada waktu itu, sangat dihormati. Berkenaan dengan itu, beliau juga dilahirkan dari keturunan, bisa dibilang bangsa keturunan yang sangat dihormati. Nah, kemudian perjalanannya Nabi Muhammad itu kemudian diangkat oleh Allah menjadi seorang rasul atau utusan. Kenapa? Untuk menyampaikan amanat dari Allah, untuk menyampaikan ajaran dari Allah, untuk menyampaikan syariat dari Allah. Fungsinya untuk apa? Yaitu tadi fungsinya adalah untuk menyelamatkan manusia dari kegelapan, untuk membimbing manusia dari zaman jahiliyah, zaman kegelapan menuju zaman terang benderang. Nah, jahiliyah di sini dikatakan kan bodoh, tapi bukan bodoh dalam artian ilmu. Mereka pintar-pintar, tapi bodoh dalam artian bertuhan, bodoh dalam artian bertauhid. Mereka tidak tahu, mereka tidak mengetahui bahwa yang menciptakan, bahwa yang sepantasnya disembah itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan berhala-berhala, bukan patung-patung yang mereka buat kemudian yang mereka sembah. Itu. Nah, kemudian dan itu sekaligus menjadi ujian terberat bagi mereka. Yang asalnya loyal kepada Nabi Muhammad, yang asalnya senang kepada Nabi Muhammad, setelah Nabi Muhammad menyampaikan wahyu dari Allah, menyampaikan bahwa yang sesungguhnya Tuhan yang patut disembah itu adalah Allah, dari situ Nabi Muhammad dibenci, kemudian dimusuhi, kemudian bahkan berencana ingin dibunuh. Kalau melihat ke situ, sungguh sangat berat sekali perjuangan baginda kita, perjuangan Rasulullah dalam menegakkan Islam ini, dalam membawa syariat dari Allah. Sungguh sangat butuh perjuangan dan butuh pengorbanan. Kemudian manusia pada waktu itu terpecah, terbagi. Ada yang iman, dan Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah dan dia beriman kepada menerima semua yang dibawa oleh Nabi Muhammad, baik terhadap perintah bertuhan, perintah beribadah, dan perintah bermuamalah. Pada waktu itu dia langsung menerima dan beriman, kemudian mengikuti tata cara ajaran Rasulullah.
termasuk kepada kita. Kita itu dikatakan orang yang beriman kepada Nabi Muhammad. Kenapa dikatakan beriman? Karena iman itu adalah menerima tanpa ragu semua yang dibawa oleh baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian kita menerimanya, mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Itu iman, ya. Itu iman. Nah, dalam hal ini kita beriman, kita melaksanakan perintah Nabi, kita pun mencintai baginda kita, mencintai Nabi Muhammad. Salah satu bukti cinta kita kepada baginda Nabi adalah dengan mengingat kembali, dengan memperingati hari kelahiran Nabi Muhammad yang bertepatan di bulan Rabiul Awal. Hanya setiap tahun kita mengadakan peringatan Maulid Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, Maulid di sini itu tidak sebetulnya dalam memperingati Maulid ini, dalam memperingati hari kelahiran Nabi ini, tidak serta-merta harus mengadakan acara tabligh akbar, pengajian yang begitu megah, mewah, membutuhkan banyak biaya, tidak. Rasul sendiri memperingati hari kelahirannya dengan cara berpuasa. Berpuasa di hari Senin, ya, di hari Senin. Karena Nabi itu lahir pada hari Senin. Jadi memperingati kelahirannya pada hari Senin dengan cara berpuasa sunnah di hari Senin. Kemudian cara memperingati Maulid Nabi itu, cara membuktikan cinta kita kepada Nabi itu, mengadakan Maulid Nabi itu satu dengan cara bagi kita yang keterbatasan biaya, bisa dengan cara membaca Al-Quran, niatkan niat Maulid, niat memperingati hari kelahiran Rasul, baca Al-Quran, kemudian apalagi membaca sholawat, kemudian selain membaca sholawat, kemudian membaca berjanji, gitu. Kalau di kita dengan istilah berjanji, membaca sholawat, bersedekah, mengadakan diskusi tentang keagamaan, itu juga sama diniatkan memperingati Maulid Nabi. Kemudian apalagi banyak sih caranya. Kemudian berdoa, kita berdoa kepada Allah tapi dengan niatan ingin memperingati Maulid Nabi, dengan membaca sholawat tadi, kemudian berdoa kepada Allah, pun sama. Ataupun mengadakan pengajian, kalau kita mampu pengajian yang besar, tabligh akbar, itu boleh. Kemudian bersedekah, menyediakan makanan kemudian dibagikan kepada orang-orang kalau kita mampu, itu boleh. Itu intinya dari Maulid tersebut, kita berusaha untuk mencontoh akhlak daripada Rasulullah, mencontoh pemimpin yang patut, yang layak kita contoh, pemimpin yang amanah, pemimpin yang jujur. Nabi Muhammad mempunyai 4 sifat. Yang pertama siddiq, tabligh, amanah, dan fatonah. Itu sifat yang melekat pada diri Nabi. Itu harus kita contoh, harus kita tiru, harus ada dalam diri kita sifat tersebut. Apa itu siddiq? Benar dalam ucapan, kita harus jujur. Kemudian tabligh, menyampaikan. Rasul tabligh, menyampaikan wahyu, tidak ada yang disembunyikan. Kita pun selaku makhluknya, selaku umatnya, bukan makhluk umatnya, selaku umatnya kita harus mencontoh sifat beliau, yaitu tabligh. Mencontoh apa? Misalkan kita punya ilmu nih sedikit, bagikan kepada orang lain.
kepada teman kita. Ketika mendapatkan amanah, sampaikan, jangan dikurangi, jangan dilebihi. Kemudian amanah itu terpercaya, jaga kepercayaan. Ketika ada seseorang yang sudah mempercayai kita, amanah, tidak suka berkhianat. Kemudian fatonah, cerdas. Rasul itu seorang yang cerdas, Nabi Muhammad seorang yang cerdas. Nah, kita pun harus mencontoh beliau. Kita sedang belajar di sini, sedang belajar di SMP 1 Cikalong Kulon. Nah, salah satu upaya untuk mencerdaskan, menghilangkan kebodohan dalam diri kita, guna mencontoh salah satu sifat Rasul, yaitu sifat fatonah atau cerdas. Itu yang kita belajar. Kemudian Rasul pun adalah seorang pemimpin yang sangat tangguh, seorang pemimpin yang sangat disegani, bahkan bukan disegani oleh umat Islam saja, beliau sangat disegani oleh musuh-musuhnya. Bagaimana caranya mencontoh baginda supaya menjadi seorang pemimpin? Nah, kita ini adalah seorang pemimpin, karena setiap manusia itu yang dilahirkan adalah seorang pemimpin, minimal memimpin untuk dirinya sendiri. Kalau Rasul itu pemimpin seluruh manusia, umat manusia, khususnya umat Islam. Bagaimana supaya kita bisa menjadi seorang pemimpin? Kepribadian seorang pemimpin itu bisa dilihat dari sifat yang pertama, yaitu kuat. Kuat apanya? Kuat dari segi fisik, kuat dari segi mental, kuat dari segi pengetahuan atau cerdasnya. Itu yang pertama, kuat. Yang kedua, sifat dari pemimpin itu adalah berani. Harus berani. Berani apa? Berani menyampaikan kebenaran. Berani menyampaikan kebenaran. Nah, kemudian berani karena benar. Takut karena salah. Itu sifat-sifat pemimpin. Kemudian selanjutnya, sifat-sifat kepemimpinan dalam Islam yang pertama yaitu selain berani dan kuat, juga harus mempunyai ketauhidan yang kuat, iman dan tauhid yang kuat. Yang pertama, iman dan tauhid yang kuat kepada Allah. Tauhid kita dalam istilah kalimat la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Yang selanjutnya taat kepada Allah, taat kepada Rasul kita. Apa yang diperintahkan oleh Allah, apa yang dilarang oleh Allah, maka laksanakan oleh kita. Ya. Maka laksanakan perintah dan jauhi larangan. Itu sifat yang ketiga, yaitu tentang kebersihan hati. Hati kita harus bersih. Tidak ada kesombongan dalam diri seorang pemimpin itu. Kemudian selalu beristighfar kepada Allah, istighfar yang menggerakkan. Senantiasa ingat kepada Allah dan merasa takut oleh Allah. Sifat yang ketiga. Dan sifat yang keempat itu sebagai pelestari alam semesta atau sebagai khalifah fil ardi, sebagai pelestari bumi, jangan sampai merusak, tapi harus menjaga dan melindungi bumi. Itu sifat-sifat pemimpin yang harus kita miliki untuk bisa mencontoh kepada baginda Rasulullah SAW. Mungkin pada kesempatan ini itu saja yang dapat Bapak sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Mungkin dicukupkan sekian materi yang dapat Bapak sampaikan. Menarik sekali pemaparan yang telah Bapak sampaikan. Untuk lebih jelas lagi, izinkan kami bertanya tentang hal yang telah Bapak sampaikan.
Pertama, bagaimana sebagai siswa dalam menyikapi Maulid Nabi Muhammad SAW? Sebagai siswa, bagaimana nih kita sebagai siswa dalam menyikapi atau melaksanakan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW? Ada yang mengatakan Maulid Nabi itu tidak penting, terkadang ada yang mengatakan Maulid Nabi itu tidak penting. Bagaimana sikap kita sebagai siswa? Nah, selama hal tersebut positif, dan bernilai ibadah, maka kita selaku siswa boleh saja melaksanakannya. Kemudian kita selaku siswa itu dalam menyikapi dalam pelaksanaan Maulid Nabi, kita jangan terjunlah dengan konfliknya. Dengan konflik, ada yang menyebutkan bahwa Maulid Nabi itu tidak boleh dilakukan, haram dilakukan. Nabi pun tidak mencontohkan. Maka kita selaku siswa itu harus mengambil hal yang positifnya. Kalau ini positif, untuk sarana beribadah, sarana kita mencintai baginda Nabi dan timbul dalam hati kita itu cinta kepada Rasul, cinta kepada syariat beliau, maka kita boleh melaksanakan. Yang penting kita jangan terjerumus ke dalam konflik-konfliknya saja. Yang kedua, mengapa kita harus atau penting memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW? Mengapa kita penting memperingati memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW? Memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW. Ada peribahasa mengatakan, barang siapa yang cinta kepada sesuatu hal, maka seseorang tersebut sering mengingat-ingatnya, sering mengucap-ucapnya. Karena siapa yang cinta kepada suatu hal, maka seseorang tersebut selalu mengingatnya, selalu mengucapkan hal tersebut, selalu teringat. Peringatan Maulid di sini isinya apa? Isinya adalah pembacaan sholawat, kemudian ada pembacaan berjanji di sana, kemudian ada penyampaian sejarah baginda Nabi Muhammad. Mengapa begitu penting? Untuk menunjukkan rasa cinta kita kepada baginda Nabi Muhammad dan untuk menanamkan rasa cinta kita kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Karena perjuangan beliau itu sangatlah luar biasa dalam menyebarkan Islam. Termasuk salah satu syiar Islam menyebarkan ajaran Islam di sana. Maulid Nabi pun itu salah satu bentuk syiar Islam. Makanya penting bagi kita menghidupkan, mensyiarkan ajaran-ajaran Islam di sana. Yang ketiga, apa hikmah dari Maulid Nabi Muhammad SAW? Hikmah sendiri ya. Hikmah daripada Maulid Nabi Muhammad SAW yang pertama, satu, menanamkan rasa cinta, kemudian mengenalkan kepada masyarakat luas, kepada anak-anak. Inilah sosok yang seharusnya menjadi panutan. Hikmahnya memupuk rasa cinta kita kepada Nabi kita tercinta, kepada baginda tercinta. Kemudian hikmahnya sendiri karena itu menjadi ladang ibadah, bukti cinta kepada Rasul. Kita diharapkan mendapatkan syafaat dari baginda, pertolongan dari beliau. Kemudian hikmahnya juga karena kita berkumpul dalam satu acara peringatan tersebut maka itu terjalin ukhuwah Islamiyah, terjalin
silaturahmi antara umat manusia misalnya. Itu hikmahnya. Kemudian dalam hikmah tersebut juga di sana memperkuat keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian mengingatkan lagi kepada kita bahwa akhlak beliau itu layak untuk dicontoh. Maka melalui peringatan Maulid ini kita memperbaiki sedikit-sedikit akhlak yang tidak sesuai dengan akhlak beliau. Kita sedikit demi sedikit memperbaiki karakter akhlak kita, menghilangkan yang jeleknya, yang negatif, kemudian membiasakan yang positif. Yang terakhir, mengapa Maulid dirayakan beberapa hari setelah tanggalnya? Mengapa Maulid dirayakan beberapa hari setelah tanggal? Kembali lagi bahwa tanggal Maulid Nabi itu bertepatan dengan tanggal 12 Rabiul Awal. Maulid dirayakan beberapa hari setelah tanggal, bertepatan dengan tanggal. Itu mungkin karena berkaitan lagi, karena tidak ada keharusan ya, tidak ada keharusan bahwa tanggal sekian harus mengadakan Maulid. Kembali lagi kepada kesempatan, kemudian kepada kesempatan melaksanakan dan kemampuan kita, baik dari segi kesibukan, dari segi pembiayaan, kalau misalkan membutuhkan biaya yang besar. Jadi boleh memperingati Maulid baik itu sebelum hari hanya ataupun sudah hari hanya. Tapi ada kebiasaan umat Islam ketika bertepatan dengan tanggal 12 Rabiul Awal itu, ada yang suka manusia atau umat Islam berkumpul kemudian membaca berjanji di sana, altar janji, kemudian membaca sholawat di sana. Ada yang bertepatan dengan tanggal 12 Rabiul Awal. Kalau dilaksanakan beberapa hari setelah atau sebelumnya, itu berkaitan lagi dengan waktu dan kesempatan yang mungkin dimiliki oleh masing-masing yang ingin mengadakan perayaan Maulid. Bapak sangat menarik sekali diskusi ini, namun saya waktu tidak mencukupi. Bapak dipersilakan untuk menyampaikan closing statement kepada sahabat LT dimanapun berada. Baik, terakhir yang akan Bapak sampaikan berkaitan dengan Maulid ini, karena isinya itu momen-momen, sebetulnya syiar Islam, kemudian ada penyampaian ilmu di sana. Kemudian Bapak teringat dengan suatu pernyataan, apabila kita memberikan ikan kepada seseorang, maka berarti kita sudah memberinya makan satu hari. Kemudian apabila kita memberikan alat pancing kepada orang tersebut, maka kita itu sudah memberikan makanan kepada dia seumur hidupnya. Artinya dia bisa makan seumur hidup dengan pancing tersebut. Digunakan mencari ikan. Tapi ketika kita memberikan cara untuk dia membuat pancing, alat pancing, maka kita sudah memberikan hal yang baru bagi dia. Dia mempunyai ilmu untuk membuat pancing, bukan hanya sekedar makanan. Jadi
itu mungkin pernyataan yang dapat Bapak sampaikan. Jadi ilmu itu begitu penting untuk kita, bukan hanya sekedar makanan. Dari kita melihat dari pernyataan yang tadi Bapak sampaikan. Terima kasih banyak Bapak atas materi yang sudah disampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua dan Sobat LT dimanapun berada. Sobat LT tetap semangat dalam belajar, oke? Ingat, let's learn together. Sampai jumpa. Wassalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.